Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Di studio saya saat ini sudah kehadiran sahabat dan juga teman ya, karena Voice of Indonesia dengan PPI Dunia itu kalau bahasa anak sekarang udah bukan karib lagi ya, korib ya lebih udah saking deketnya nih. Dan sekarang di studio kami Voice of Indonesia sudah hadir Koordinator PPI Dunia yang baru saja terpilih nih pendengar, karena sudah pergantian kepengurusan ya. Dan kali ini dengan Bang Hamzah Asudi Lubis. Harus panggil Bang nih ya, nggak bisa panggil Mas. Karena udah ketahuan ya, ada mereknya nih di belakangnya. Jadi manggilnya Bang Hamzah ya. Halo Bang Hamzah, apa kabarnya nih? Baik, Kak Dora. Manggil Kak ya, udah ketahuan ya, bukan manggil Mbak ya. Iya, Kakak. Sudah manggil Kakak. Dan sudah berapa lama nih tiba di tanah air kalau boleh tahu? Tiba di tanah air dari acara kita terakhir, kemarin kita adakan simposium internasional PPI Dunia di Belanda. Ini hari keempat. Oke. Ya, hari keempat. Jadi baru tiba di Jakarta di hari keempat. Masih jet lag ya? Lumayan, masih jet lag. Iya, karena beda jam nih ya dengan Belanda. Lalu gimana nih kemarin hasil dari simposium PPI Dunia sendiri? Hasil dari simposium sendiri kita banyak berdiskusi, khususnya tentang apa aja sih yang bisa kita kontribusikan pelajar Indonesia di luar negeri untuk Indonesia ke depannya. Jadi kita memecah fokus, tidak hanya fokus secara umum tapi secara mendetail kita pecah menjadi beberapa komisi, termasuk komisi ekonomi, tentang lingkungan, kemudian tentang teknologi dan lain sebagainya yang memang kita bentuk menjadi satu kesatuan. Hasil rekomendasinya nanti ini menjadi tanggungan saya sebagai koordinator PPI Dunia yang terpilih untuk bisa menyampaikan ke stakeholders yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, kurang lebih seperti itu. Jadi sudah diramu ya untuk hasilnya sendiri ya? Ya benar, sudah diramu dan itu menjadi sebuah acuan bagi kita yang melanjutkan kepengurusan untuk menjalankan dan menafsirkan hasil sidang komisi tersebut ke dalam program-program seperti itu. Lalu untuk kedepannya bagaimana? Apa yang akan difokuskan nih pada kepengurusan yang baru ini? Terutama pastinya kita juga melihat perkembangan Indonesia dan juga perkembangan dunia internasional, yang pastinya relevansi organisasi kita di luar negeri. Kita berfokus kepada peningkatan kualitas SDM. Ini juga menjadi visi kami sebagai melanjutkan estafet kepengurusan untuk menjawab Indonesia Emas 2045. Kami berfokus dengan berbagai faktor, terutama faktor tentang pembangunan SDM. Dan tentunya selain pembangunan SDM, kita juga fokus untuk mendigitalisasi organisasi kita melalui PPI Dunia Apps yang memang ini tidak hanya difokuskan ke pengurusan kita saja dan tidak hanya untuk mahasiswa Indonesia di luar negeri, tapi harapannya pemanfaatan PPI Dunia Apps ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia yang akan ya mungkin travel ke luar negeri, bisa katakanlah low budget gitu ya, low budget melalui apps ini harapan kita, visi kita bersama. Dan kemudian lebih banyak juga program-program yang memang lebih sosial ya, bentuk society empowerment kita itu lebih kita fokuskan ke sosialisasi tentang apa aja sih potensi-potensi yang memang bisa teman-teman bisa teman-teman ambil gitu ya, baik dari beasiswanya, pengalamannya, dan kemudian juga tentang potensi-potensi tadi gitu. Dan memang ini kita bentuk di satu program namanya PPI Education Festival yang di sini juga saya juga mengajak para pendengar barangkali yang punya karena kita road to high school and campus. Jadi bagi teman-teman yang punya
SMA ataupun di kampus yang memang berminat kerjasama dan kolaborasi dengan kita sangat welcome karena memang tugas kita sebagai pelajar, kita diberikan privilege untuk memberikan juga feedback kepada Indonesia. Yang memang kita bisa berikan adalah informasi dari luar itu apa sih, dan juga potensi yang bisa teman-teman ambil itu kira-kira apa saja, mungkin melalui program PPI EduFest ini. Mungkin kurang lebih yang unggulannya seperti itu, dan juga lain-lainnya sifatnya seperti tambahan dan sebagainya gitu. Oke. Dan ini menarik mengenai tadi ya peningkatan atau pembangunan SDM untuk Indonesia Emas 2045. Karena kan basicnya untuk 2045 tuh harus ada SDM yang unggul begitu. Betul. Ya. Dan SDM yang unggul ini salah satunya didapatkan dari juga pendidikan yang baik. Betul. Dan yang bisa juga diambil dari teman-teman para pelajar yang juga studi di luar negeri. Karena kan di luar negeri juga pendidikannya sudah lebih baik begitu kan. Nah ini untuk dari teman-teman PPI sendiri nih, untuk pembangunan SDM nih terutama untuk Indonesia Emas 2045, untuk kegiatan konkretnya ini seperti apa? Apakah juga nanti akan hadir membantu mungkin para generasi anak bangsa di dalam negeri untuk berkontribusi begitu ya untuk membangun SDM di dalam negeri? Tentunya kalau ditanya tentang detail peningkatan kualitas SDM, kita melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh pengurus-pengurus sebelumnya. Itu kita berfokus kepada banyak pelatihan ya, seperti pelatihan jurnalisme dan juga pelatihan tentang beberapa ada yang berminat tentang public speaking. Jadi sebenarnya lebih ke basic in needs ya. Kita biasanya lakukan survei dulu, survei sebelum mengadakan pelatihan, kira-kira apa sih di bulan Desember ini peminatan teman-teman itu apa gitu. Nah, jadi basic in teman-teman pelatihannya apa, kemudian kita ramu ke ke beberapa profesional yang memang di bidang tersebut gitu. Katakanlah tentang penulisan jurnal, kemudian juga tentang bahkan penulisan buku gitu ya, penulisan buku. Jadi yang memang diorientasikan yang memang belum teman-teman dapatkan di kuliah, di kampus. Nah, jadi ini sebenarnya lebih kepada fokus ke sana, dan juga sebenarnya ada banyak hal seperti joint research itu juga meningkatkan kualitas kita juga. Itu kita banyak kolaborasi juga dengan beberapa mitra, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri biasa kita bangun kerjasama dan kolaborasi dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Itu kita biasa per tahun sekali bahkan itu bisa menerbitkan buku. Nah, yang memang fokusnya itu ide dan gagasan teman-teman mahasiswa dari luar negeri itu dicantumkan di dalam buku tersebut gitu. Katakanlah misalnya tentang lingkungan, tentang ekonomi. Jadi basic tentang tentang hukum, keamanan dan lain sebagainya itu difokuskan ke sana. Dan memang lain halnya seperti misalnya bagaimana teman-teman itu bisa mempromosikan Indonesia juga. Nah, mempromosikan Indonesia melalui konten-konten videografi itu kita fokuskan juga ke depannya, dan bagaimana cara membuat kontennya, bagaimana mengaplikasikannya, dan ya mungkin lebih kepada banyak hal untuk meningkatkan kualitas SDM. Kita bentuk seperti pelatihan basic in need teman-teman seperti itu. Jadi melihat di masyarakat ya butuh apa dan teman-teman bisa menyediakan apa gitu ya. Betul, benar. Dan saya juga pernah dengar juga untuk program-program yang misalnya bangun desa begitu kan, mengajar ke desa, itu masih ada programnya ya? Itu nama programnya PPI Dunia Mengabdi. PPI Dunia Mengabdi. Itu memang kita sudah patenkan, itu akan kita adakan setahun sekali, walau memang tempatnya bermacam-macam. Kemarin katakanlah di Nusa Tenggara Timur gitu ya, di Kupang. Jadi memang daerah-daerah yang terpencil lah ya, kita fokuskan ke sana. Dan mungkin ke depan ini kita juga akan fokuskan yang terdekat dulu deh. Katakanlah misalnya di Provinsi Banten juga ternyata masih banyak kita lihat
maksudnya yang bisa kita jangkau juga ya. Karena kalau terlalu jauh sebenarnya itu akan membuat kesulitan juga sebenarnya buat kita, karena memang kita juga sebenarnya masih ada tugas untuk studi gitu ya. Jadi memang untuk lebih memajukan lagi tentang pengabdiannya, kita mungkin fokus akan lebih ke terdekat dulu, dan memang fokus kita itu untuk ya kurang lebih seperti KKN ya, KKN yang ada di kampus, tapi kita akumulasikan ini buat teman-teman yang belajar di luar negeri. Oh, kemarin itu tahun lalu kita lebih fokus ke penurunan angka stunting. Oke. Itu kemarin di Lamongan kalau saya tidak salah. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Apa Jawa Tengah ya? Saya juga kurang biasa orang Medan tuh kurang paham kompas. Geografi ya. Geografi dan ya pasti intinya lebih kepada pengabdian yang memang lagi dibutuhkan Indonesia apa sih gitu. Kita juga bisa ngelihat oh ternyata fokus tahun ini itu tentang stunting. Nah, kita jawab tentang stunting juga gitu. Jadi basic needs juga tentang pengabdiannya seperti itu. Tahun ini belum ada kira-kira tentang apa yang akan. Mungkin pertama lebih kepada fokusnya kita juga mau coba untuk bikin pengabdian di luar. Seperti maksudnya? Seperti misalnya katakanlah korban-korban pengungsi yang ada di gempa Turki kemarin. Itu masih ada beberapa, tapi memang di samping kita fokus keluar juga, ke dalam juga nggak kita lupain dong. Dan ke dalam ini masih kita ramu, masih kita proses mencari kira-kira mana sih yang membutuhkan gitu ya. Ya karena kita juga kemarin kalau tidak membutuhkan kadang agak susah juga gitu. Iya, betul. Nah, jadi yang memang benar-benar desa ataupun masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan dan itu memang bisa memberikan dampak yang benar-benar nyata gitu ya, dan lebih manfaatnya terasa, itu mungkin akan kita fokuskan ke sana seperti itu. Jadi sampai saat ini masih diramu ya. Benar. Dan memang menarik juga nih untuk ngobrolin soal pelajar yang studi di luar negeri ya, karena tentu mendapatkan ilmu yang luar biasa di luar negeri dan bagaimana caranya berbagi untuk masyarakat di Indonesia. Tadi banyak caranya dan salah satunya juga ikut mempromosikan Indonesia, karena mau nggak mau bisa dibilang juga sebagai diplomat juga ya di luar negeri ya, karena orang luar negeri melihat Indonesia itu dari kacamata yang ada di depan mereka sendiri, dia teman-teman pelajar diaspora dan juga mungkin PMI yang bekerja di luar negeri. Ini bagaimana nih upaya yang dilakukan juga untuk terus mempromosikan, memberitakan hal-hal yang baik tentang Indonesia di mata dunia? Tentunya pasti ketika ditanya tentang pelajar Indonesia di luar negeri, kita selalu sudah punya slogan namanya diplomat swasta. Nah, kita tuh sebagai diplomat swasta. Dibayar nggak nih ya? Nah, itu dia. Diplomat swasta yang memang teman-teman ini sebenarnya sangat senang sekali bisa mempromosikan Indonesia gitu ya, terutama kita bisa katakanlah hal sesimpel misalnya kita pakai batik gitu di luar, itu orang amazed kadang itu, wah kok ada baju kayak gini gitu, rumit gitu ya. Ini bener, nah apalagi ketika kita sampaikan bahwa bikinnya pakai tulisan gitu, tangan, itu sangat wow banget gitu ya. Dan untuk memajukannya lagi sebenarnya kita lebih banyak fokus ke personal gitu ya. Karena ketika orang luar melihat siapa kita, itu melihatnya bukan kita saja gitu, tapi melihat wah orang Indonesia ternyata seperti ini gitu. Nah itu memang sebenarnya sudah sering kita sampaikan ke teman-teman bahwa teman-teman ketika di luar itu bukan hanya membawa personal saja, tapi negara pun ikut terbawa gitu. Nah jadi ya memang sih budaya kita kan juga lebih ke budaya nongkrong gitu ya, dan aku rasa ini menjadi hal yang cukup positif bagi keberlangsungan generasi masa yang akan datang. Tapi juga jangan sampai lupa bahwa selama kita di luar negeri itu kita dapat kesempatan untuk bangun jaringan dengan yang luar. Jadi selain kita budaya kongko, budaya ngopi kita tetap
jalanin, tapi jangan sampai lupa kita punya kesempatan untuk bangun jaringan yang lebih luas lagi, mumpung kita di luar negeri gitu ya. Atau juga kalau memang hanya kita fokus bergaul dengan orang Indonesia, ya ngapain kita kuliah di luar negeri kan gitu. Dan sisi positifnya juga ketika kita bangun koneksi dan jaringan ke teman-teman internasional itu, ternyata orang internasional itu lebih bisa mengenal, oh ternyata Indonesia ini berpotensi loh. Orang Indonesia ini ternyata memiliki critical thinking yang sangat bisa nggak kalah dengan yang lain gitu. Bahkan dari segi ketelatenan, kemudian juga dari segi ketekunan, dan banyak hal sih positif sebenarnya banyak bisa kita promosikan gitu ya. Sebagai orang Indonesia itu memang budayanya cukup masif lah ya, dibandingkan mungkin yang saya pribadi rasakan itu di budaya-budaya negara lain itu lebih ya udah gitu, ya udah cukup aja gitu. Tapi orang Indonesia ketika di luar itu benar-benar tekun gitu, benar-benar mengejar ambisinya. Betul. Selama di luar negeri seperti itu. Dan kekeluargaan kita juga lebih tinggi ya, ketemu Indonesia, antara Indonesia dengan Indonesia tuh kayak ketemu saudara kandung ya, padahal belum mungkin dari ujung Sumatera sama ujung Papua ketemu. Itu seru ya kita kalau orang Indonesia tuh ya ketemu ya di sana ya. Bener, bahkan pernah saya dulu mungkin kurang lebih sebulan yang lalu ya, itu diundang oleh dosen orang Indonesia yang menjadi dosen di salah satu universitas di United Kingdom. Saya lupa di London. Nah, di London, dan ketika kita sampaikan bahwa organisasi PPI dunia itu mencakup 65 negara yang tersebar luas, dan teman-teman di sini kurang lebih ada bahkan ratus ribuan gitu ya yang menjadi PPI gitu ya secara umum gitu. Mahasiswa luar itu amazed gitu. Oh, kok bisa gitu? Mengumpulkannya ya? Mengumpulkan itu kok bisa gitu. Mereka, kok bisa gitu? Kok bisa ada yang mau? Dan ya bahkan jujur saya ketika di Lebanon pun itu budaya kumpul, budaya kongko itu jarang dilakukan oleh orang Lebanon, melainkan keluarga mereka sendiri gitu atau kerabat gitu. Nah kalau kita ini kan orang Indonesia ya, gitu, orang Indonesia pasti kumpul gitu. Nah yang itu menjadi sebuah, sebenarnya ada sisi positifnya, sebenarnya ada juga sisi negatifnya. Negatifnya adalah ya kadang terlena gitu ya, tapi ya kurang lebih bisa harus disimbangkan lah. Disimbangkan kita bergaul dengan orang Indonesia secukupnya kalau kita kangen gitu ya, tapi kita juga jangan lupa kita punya misi gitu, misi sebagai diplomat swasta tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau kumpul tuh harus ada tujuan positifnya begitu ya. Bener. Entah bikin festival kah ya untuk memperkenalkan budaya Indonesia atau mungkin kuliner. Bener. Karena banyak juga teman-teman PPI yang gelar festival nih di kota-kota tempat mereka belajar gitu, dan akhirnya masyarakat di sekitarnya juga kenal gitu dengan budaya lokal, budaya Indonesia begitu. Dan ini luar biasa, salut untuk teman-teman PPI. Dan ini pertanyaan terakhir saya, mungkin karena waktu juga nih, Bang Hamzah. Siap. Jadi ini kedepannya nih di kepengurusan ini nih, tadi kan sudah ngobrolin fokus utama. Kedepannya apalagi tadi untuk Indonesia Emas 2045 nih ya. Dan ini juga menjadi tanggung jawab semuanya nih untuk kita sampai di Indonesia Emas. Untuk Mas Hamzah dan teman-teman PPI, apa harapannya nih untuk para pemuda Indonesia nih, khususnya yang sedang studi nih di luar negeri? Harapannya mungkin seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya ya. Kalau kita itu sebagai wajah Indonesia di luar, ya kita memiliki sebenarnya mandat gitu ya sebagai diplomat swasta tadi, walaupun tidak ada declare bahwa kita tuh diplomat ya, diplomat secara sah gitu, tapi pada intinya ketika kita berada di luar negeri pasti langsung dicap, oh ini ternyata orang Indonesia wataknya seperti ini, first impression ya orang-orang mungkin di luar. Nanti gitu. lama-lama jadi stereotype ya. Stereotype gitu ya, intinya mari sama-sama lah kita jaga nama baik Indonesia. Bahkan kalau bisa kita lebih unjuk gigi lagi lah bahwa Indonesia ini memiliki potensi besar untuk
katakanlah mendominasi dunia lah seperti itu ya. Ya kita apa salahnya sih punya mimpi gitu ya. Kita punya mimpi tapi juga harus kita bisa punya semangat untuk mencapai mimpi tersebut gitu. Dan pastinya untuk teman-teman juga yang di dalam negeri kita sangat terbuka sekali untuk berkolaborasi. Barangkali teman-teman yang ingin memiliki semangat tinggi untuk kuliah di luar negeri bisa menghubungi kami PPI Dunia. Kita sangat terbuka, bahkan komunitas kecil apapun yang memang membutuhkan katakanlah narasumber gitu ya, narasumber yang mau dikuliti gitu ya. Katakanlah teman-teman berkeinginan kuliah di Amerika gitu, ataupun teman-teman berkeinginan kuliah di Spanyol atau negara manapun itu, silahkan hubungi kita. Semoga kita bisa bantu lah, bisa saling berkolaborasi untuk mencapai visi tadi. Karena memang visi Indonesia Emas 2045 ini jangan sampai menjadi bencana demografi. Banyak usia produktif tapi SDM-nya nggak mumpuni, itu kan jadi bencana demografi. Tapi pastinya ini menjadi satu visi yang harus kita jawab bersama, tantangan kita bersama, dan pastinya ini menjadi tanggungan generasi yang akan datang. Betul. Dan itu kita gitu, bukan yang lain seperti itu. Bukan yang lain, karena itu tanggung jawab kita ya saat ini. Dan tentunya ditunggu juga kontribusi teman-teman lebih real lagi ya ketika belajar di luar negeri untuk membangun negeri nih. Karena tentunya ilmu-ilmu yang didapat di luar negeri kan sangat bermanfaat juga ya untuk tanah air. Di luar biasa sekali Bang Hamzah ya sudah datang nih ke studio kami Voice of Indonesia, dan ditunggu nih ya ini program-program yang luar biasa nanti bersama teman-teman pelajar lainnya di seluruh dunia. Terima kasih Bang Hamzah. Ya, para pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Koordinator PPI Dunia Baru, dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Tetap stay tune ya, mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.